Halo semua, assalamualaikum. Selamat datang kembali di YouTube channel Wayne Anthony dalam kisah Tumbal Salah Alamat. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Kyle selalu dikenal sebagai manajer operasional yang teliti dan berintegritas. Hidupnya teratur, waktunya selalu terencana, dan kejujurannya membuatnya disegani di tempat kerja. Di usia 42 tahun, ia sudah memiliki karir mapan, istri yang setia, serta 2 anak yang menjadi kebanggaannya. Namun, hidup yang tampak sempurna itu mulai retak saat ia mendapat tugas dinas ke Pulau Gadung, Jakarta Timur untuk meninjau cabang baru perusahaan tempatnya bekerja. Pulau Gadung bukan wilayah asing, tetapi lingkungan keras dan padat, panas. Itu membuat Kyle lebih berhati-hati. Setelah beberapa hari memantau aktivitas kantor cabang, ia mulai mengenal warga sekitar, termasuk seorang wanita yang sering muncul di sekitar kantor, Vira. Wanita itu pemilik warung makan kecil di ujung gang, tempat banyak pegawai membeli makan siang. Wajahnya ramah, tutur katanya lembut, dan senyumnya selalu tampak tulus di balik tudung kepalanya yang sederhana. Awalnya Kyle tak menaruh curiga. Vira sering mengantarkan nasi uduk atau soto ayam ke kantor, kadang memberi bonus gelas es teh. "Buat Pak Kyle aja, saya seneng bisa ngasih," katanya suatu kali dengan nada manja. Kyle hanya menanggapi dengan sopan, menganggapnya bentuk keramahan biasa dari warga sekitar. Namun perlahan, perhatian Vira makin intens. Ia mulai menanyakan hal-hal pribadi. Apakah Kyle sudah punya istri? Berapa anaknya? Bahkan sesekali menyelipkan pujian halus yang membuat suasana canggung. Suatu sore, selepas rapat, hujan turun deras. Kyle menunggu reda di teras kantor ketika Vira datang membawa payung. "Pak, hujan begini, mending mampir ke warung saya dulu. Saya buatin kopi," ajaknya. Kyle awalnya menolak, tapi karena hujan tak kunjung berhenti dan perutnya belum diisi sejak siang, ia akhirnya mengikuti ajakan itu. Warung Vira tampak hangat dan wangi masakan menggoda. Vira menyuguhkan nasi goreng dengan telur mata sapi, segelas air putih, dan secangkir kopi panas. "Cicip dulu Pak, tangan saya sendiri yang masak," ujarnya sambil tersenyum manja. Kyle menyantap makanan itu sambil berbincang ringan. Namun tak lama, kepalanya mulai terasa berat, pandangannya kabur, dan tubuhnya lemas. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Suara Vira terdengar jauh, samar-samar. "Pak, istirahat dulu aja di kamar belakang," bisik Vira lembut sambil memapahnya. Kyle berusaha menolak, tapi kesadarannya sudah menipis. Yang ia ingat hanya ruangan gelap, suara pintu dikunci dari dalam, dan wajah Vira yang mendekat dengan tatapan penuh niat. Setelah itu, semuanya hilang. Ketika mata Kyle terbuka, matahari sudah menembus celah jendela. Kepalanya berdenyut, tubuhnya lemah, dan bajunya berantakan. Ia segera sadar bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Di sebelahnya, Vira tidur dengan posisi menggoda, hanya berselimut tipis. Panik, Kyle berusaha bangkit dan mencari pakaiannya. Namun sebelum sempat keluar, suara gaduh terdengar dari luar kamar. Pintu didobrak, dan beberapa lelaki masuk dengan wajah marah. "Saudara-saudara, Vira, jadi ini ya laki-laki bejatnya," bentak salah satu sambil menodongkan ponsel merekam suasana kamar. Kyle kalut, mencoba menjelaskan bahwa ia dijebak, bahwa semua ini salah paham, tapi mereka tak mau mendengar. "Kau sudah menodai perempuan warga sini. Mau kami laporkan ke polisi atau tanggung jawab?" Kyle berusaha menjelaskan. Saya sudah beristri Pak. Istri saya sakit parah di rumah. Saya tidak bermaksud." Sudah." Namun suaranya terhenti oleh teriakan Vira yang pura-pura menangis. "Dia janji mau nikahin saya bapak-bapak. Dia yang paksa saya malam tadi." Tuduhan itu seperti pisau yang menembus dada Kyle. Dalam kepanikan ia diseret keluar kamar, dibawa ke ruang tamu. Di sana sudah ada beberapa orang tua yang tampak seperti tokoh kampung setempat. Mereka berbicara dengan nada tinggi, menuntut tanggung jawab. Kyle merasa seperti binatang buruan yang tak bisa membela diri.
Ia mencoba menghubungi atasannya, tapi ponselnya dirampas. Malam itu juga, di hadapan para saksi, Kyle dipaksa menandatangani surat pernyataan menikah dengan Vira secara siri. Tubuhnya lemas, pikirannya kalut, dan hatinya menjerit. Ia tahu sejak malam itu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di luar rumah Vira, hujan kembali turun. Angin malam menghembas wajah Kyle yang kosong. Dalam hatinya, ia menatap langit dan berbisik lirih, "Tuhan, apa salahku hingga kau izinkan ini terjadi?" Ia tidak tahu bahwa perangkap itu baru permulaan. Awal dari kehancuran yang akan menelan seluruh hidup dan keluarga yang dicintainya. Langit Jakarta Timur sore itu mendung, seakan ikut berduka atas nasib Kyle. Di ruang tamu rumah sederhana milik keluarga Vira, beberapa orang lelaki duduk melingkar. Wajah mereka tegas dan penuh tekanan. Kyle duduk di tengah, wajahnya pucat, bibirnya gemetar, matanya kosong. Di depannya sudah tersusun kitab-kitab, buku nikah siri dan 2 orang saksi dari pihak keluarga Vira. Ia ingin menolak, tapi bayangan ancaman yang dilemparkan semalam masih terngiang jelas di telinganya. "Kalau nggak mau tanggung jawab, videonya bakal naik ke media. Biar kantormu tahu siapa kamu sebenarnya. Dasar otak mesum." Kyle bukan pria sempurna, tapi kehormatan dan karirnya adalah 2 hal yang ia jaga seumur hidup. Ia tahu, 1 skandal kecil saja bisa menghapus semua yang telah ia bangun selama 20 tahun. Maka, sore itu dengan dada sesak, ia pasrah menandatangani pernikahan siri yang dipaksakan. Vira di sisi lain tampak tersenyum jahat, tenang di bawah kerudung putihnya, seolah baru memenangkan permainan panjang. Usai akad, suasana sepi, tak ada senyum bahagia, tak ada doa tulus. Kyle duduk di pojok ruangan, menatap kosong cincin murahan yang dipakaikan ke jarinya. Ia ingin pergi, ingin berlari pulang ke rumah tempat istrinya menunggu dalam sakit yang panjang. Tapi setiap langkah tertahan oleh tatapan tajam keluarga Vira. Malam semakin larut, dan setelah tamu bubar, ia diizinkan beristirahat di kamar belakang. Tubuhnya lelah, pikiran berkecamuk. Dalam tidur yang tak nyenyak itu, Kyle tak menyadari Vira diam-diam membuka dompetnya, mengambil KTP dan SIM-nya, lalu memotretnya dengan ponsel. Tatapannya dingin namun penuh rencana. Ia tahu dengan dokumen itu, Kyle tak akan mudah lepas darinya. Keesokan harinya, Vira beralasan ingin membeli bahan makanan. Kyle tak curiga. Ia bahkan lega bisa sedikit berjarak dari perempuan itu. Akan tetapi di balik senyum manisnya, Vira menempuh perjalanan diam-diam ke rumah istri sah Kyle di Bekasi. Dengan pakaian rapi dan wajah berpura-pura sopan, ia mengetuk pintu rumah yang selama ini menjadi tempat Kyle pulang. Istri Kyle, Rani, keluar dengan langkah pelan. Wajahnya pucat, nafasnya pendek-pendek. Tubuhnya kurus akibat penyakit gagal ginjal dan jantung lemah. "Mbak Rani ya? Saya Vira," ujar tamu itu dengan suara datar. "Saya istri muda Pak Kyle. Saya datang untuk meminta restu." Ucapan itu membuat waktu seolah berhenti. Rani terpaku. Tangannya gemetar memegang pintu. Sekujur tubuhnya terasa dingin. Wajahnya memucat seperti kehilangan darah. "Apa? Kyle menikah lagi?" Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Vira hanya tersenyum tipis. "Iya Bu, sudah sah secara agama dengan saya." Tangis kecil pecah dari dalam rumah. Anak sulung Rani yang mendengar percakapan itu langsung berlari menghampiri ibunya yang terkulai lemas. Beberapa jam kemudian Rani dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan serangannya kali ini lebih berat dari sebelumnya. Sore harinya, Kyle yang baru pulang dari kantor menerima telepon dari anaknya. Suara di seberang panik bercampur isak. "Ayah, Mama di rumah sakit ya. Dia drop ayah. Dia tahu semua tentang wanita itu ya." Tubuh Kyle kaku. Ia merasa seluruh darahnya mengalir turun ke kaki. Tanpa pikir panjang, ia mencoba menghubungi Vira, tapi perempuan itu justru mengangkat dengan nada dingin. "Oh, sudah tahu. Baguslah. Sekalian aja kamu urus yang di rumah sakit, biar aku urus rumah ini. Oh ya,
Jangan coba-coba lapor polisi. Aku punya semua buktinya, Kyle. Foto, video, surat nikah. Sekali kamu macam-macam, semua naik ke media. Ancaman itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Kyle menatap cermin, melihat wajahnya sendiri yang asing. Mata merah, wajah lelah, dan rasa bersalah yang tak terucap. Ia tahu langkahnya salah, tapi semua sudah terlambat. Malam itu, Kyle duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Di luar, hujan turun pelan, menyentuh jendela seperti mengetuk nuraninya. Di benaknya, wajah Rani muncul lemah, sabar, dan kini terluka karena kebodohan dirinya. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan air mata yang jatuh deras. Hidupnya kini bukan lagi miliknya. Ia terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta, dalam ancaman dan rasa bersalah yang menggerogoti jiwa. Di saat ia ingin menebus dosa, Vira justru menjelma belenggu yang kian menjeratnya. Dan Kyle sadar, jalan deritanya baru saja dimulai. Kyle memacu mobilnya di tengah hujan deras. Wiper bekerja keras mengusir air, tapi matanya tetap kabur oleh air mata yang tak henti mengalir. Setiap detik terasa seperti penjara waktu. Di kepalanya hanya satu. Mama di rumah sakit, ayah, cepat kesini. Suara anaknya yang panik tadi bergema di telinganya. Begitu tiba di rumah sakit, Kyle langsung berlari melewati koridor panjang yang dipenuhi bau obat dan cairan antiseptik. Nafasnya tersengal, dadanya sesak. Di depan ruang ICU, ia melihat anak-anaknya berdiri dengan wajah tegang. Anak sulungnya, Dimas, menatap Kyle dengan pandangan tajam penuh kebencian. Sementara si bungsu, Lira, duduk menangis memeluk lutut di kursi tunggu. "Bagaimana keadaan mama?" tanya Kyle dengan suara bergetar. Dimas menatapnya dingin. "Ayah masih sempat tanya. Ayah penyebabnya, gara-gara ayah." Kyle tertegun. Ia ingin menjelaskan, tapi kata-katanya tercekat. Ia hanya bisa menatap ke arah ruang ICU, di mana tubuh istrinya, Rani, terbaring lemah dengan berbagai selang menancap di tubuhnya. Wajah itu pucat, matanya terpejam, nafasnya berat. Kyle mendekat ke kaca pembatas, menempelkan telapak tangannya. "Ran, bangunlah, aku di sini," bisiknya. Tapi hanya suara mesin monitor yang menjawab. Dokter keluar dengan wajah serius. Kondisi Ibu Rani kritis. Serangan jantungnya berat dan fungsi ginjalnya menurun drastis. "Kami sudah lakukan semua yang bisa." Kyle nyaris jatuh berlutut. Ia menatap dokter itu dengan pandangan kosong. "Tolong dok, lakukan apa saja. Saya mohon." Dokter hanya menepuk bahunya. Yang terbaik sekarang adalah berdoa. Kyle duduk di kursi tunggu, kepalanya tertunduk. Di layar ponselnya, belasan panggilan masuk dari Vira. Ia tak menggubris, namun pesan masuk bertubi-tubi. "Kamu di mana? Jangan pura-pura sibuk. Aku istrimu juga, Kyle. Kamu tetap harus tanggung jawab." Kyle menggertakkan gigi. Ia ingin melempar ponselnya, tapi tangannya gemetar. Saat ia mematikan layar, tiba-tiba ponsel itu bergetar lagi. Kali ini pesan lain. "Kau lihat, ini akibat kamu bohongin 2 perempuan. Karma mulai datang, Kyle." Pesan itu membuat darah Kyle naik ke kepala. Ia berdiri, tapi Dimas menatapnya dengan tatapan muak. "Ayah masih sempat main ponsel. Mama di dalam berjuang dan ayah masih mikirin wanita itu." Kyle membeku. Tidak ada kata yang cukup untuk membela diri. Ia tahu, semua sudah terlambat. Beberapa jam kemudian, sirine mesin dari ruang ICU berbunyi panjang. Perawat dan dokter berlari masuk, sementara Kyle terpaku di tempat. Ia tahu tanda itu. Dunia seakan berhenti berputar. Dalam hitungan menit, pintu ruang ICU terbuka, dan dokter menggeleng pelan. "Kami sudah berusaha, Pak. Ibu Rani tidak bisa diselamatkan." Kyle jatuh berlutut, tangisnya pecah tanpa suara. Ia merasa seluruh udara di dada lenyap. Dimas menatapnya tanpa belas kasih, hanya kemarahan yang tersisa. "Sudah puas, ayah. Sekarang mama tenang, karena gak harus tahu lebih banyak kebusukan ayah." Lira hanya menangis histeris di pelukan bibinya. Kyle mencoba mendekat.
tapi mereka menjauh darinya. Di antara isak tangis dan langkah orang-orang, Kyle berdiri sendirian, menatap tubuh istrinya yang ditutupi kain putih. Di balik kain itu, wanita yang dulu selalu mendoakan dan memaafkannya kini telah pergi, membawa seluruh cahaya dari hidupnya. Malam itu, rumah duka terasa sunyi. Kyle duduk di sudut ruangan, matanya menatap lilin yang berkedip-kedip. Bayangan wajah Rani seperti menari di cahaya itu. Ia ingin bicara, tapi hanya suara lirih terdengar di kepalanya. "Kamu janji gak akan buat aku sedih lagi, Kyle?" Ponselnya kembali berdering. Nama Vira muncul di layar. Dengan tangan bergetar, Kyle mengangkat. "Jangan pikir kamu bisa lepas dari aku. Aku istrimu sah secara agama. Kamu tetap harus kirim uang tiap bulan." Suara Vira dingin dan penuh ancaman. Kyle tak menjawab. Ia menatap jenazah istrinya dan menutup telepon tanpa sepatah kata. Malam berikutnya, Kyle mulai sulit tidur. Setiap ia memejamkan mata, ia mendengar suara lembut memanggil namanya. Kadang ia mencium bau melati di dalam kamar, meski jendela tertutup rapat. Pernah, dalam setengah sadar, ia melihat sosok Rani berdiri di pojok ruangan. Wajahnya pucat, matanya sayu, menatapnya dengan kecewa. Kyle terbangun sambil menjerit, peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia memegangi kepala dan menangis. Dalam kesunyian malam, ia sadar dosa yang telah ia perbuat tidak hanya merenggut nyawa istrinya, tapi juga ketenangan jiwanya sendiri. Hari-hari Kyle kini terasa seperti hukuman yang tak berujung. Setelah kepergian istrinya, ia tidak lagi punya tempat untuk pulang. Rumah yang dulu penuh tawa anak-anak kini berubah menjadi tempat asing yang dingin dan sunyi. Anak-anaknya menolak berbicara dengannya. Bahkan saat ia datang berkunjung, pintu rumah hanya terbuka sedikit sebelum ditutup kembali tanpa kata. Tatapan mereka tak lagi penuh kasih, melainkan kebencian. Di kantor pun keadaan tak jauh berbeda. Rekan-rekan yang dulu menyanjung prestasinya kini mencibir pelan di belakang punggungnya, berbisik bahwa Kyle adalah suami yang durhaka, meninggalkan istri setia demi perempuan muda yang haus harta. Setiap pagi Kyle menatap dirinya di cermin, mencoba mengenali wajahnya sendiri yang kini kusam dan lelah. Namun, sejak beberapa malam terakhir, ia mulai menyadari hal aneh. Bayangan dalam cermin itu tak selalu bergerak serentak dengannya. Kadang, pantulan itu tetap memandang lurus meski ia sudah menunduk. Kadang, senyum samar muncul di wajah pantulan, padahal ia sama sekali tak tersenyum. Setiap kali itu terjadi, hawa dingin menyeruak dari ubun-ubun hingga ke ujung kaki, membuat bulu kuduknya berdiri. Vira, wanita penjebak, kini memperlihatkan sisi lain yang membuat Kyle muak. Setelah istrinya meninggal, Vira justru semakin mengekang. Ia melarang Kyle keluar rumah tanpa izin, bahkan memeriksa ponsel dan dompetnya setiap hari. "Aku tahu, kamu masih berhubungan dengan anak-anakmu kan?" tuduhnya dengan tatapan mencurigakan. Kyle hanya terdiam, ia sudah terlalu lelah berdebat. Ironisnya, Vira menuduhnya berselingkuh dengan sekretarisnya, wanita paruh baya yang bahkan sudah menikah dan punya cucu. Namun yang paling membuat Kyle terguncang adalah teror di rumah. Malam-malamnya tak pernah benar-benar tenang. Ada suara tangisan diri dari kamar tengah, tempat istrinya dulu sering membaca doa sebelum tidur. Tangisan itu lembut, seperti seseorang yang menyesali sesuatu, tapi lama-kelamaan berubah menjadi isakan parau yang menusuk telinga. Kadang terdengar suara langkah kaki di lorong sempit, padahal Kyle tinggal sendirian. Dan setiap kali ia memejamkan mata, aroma melati busuk tercium di udara. Aroma yang dulu hanya muncul saat ia menziarahi makam istrinya. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat, saat sedang termenung di ruang tamu. Televisi yang sudah dimatikan tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan gambar kabur. Di tengah layar, samar-samar muncul wajah istrinya, pucat, bibir membiru. Mata menatap tajam ke arah Kyle. "Kyle, kenapa kamu setega ini?" Suara itu pelan, namun mengguncang jantungnya. Ia berteriak, menjatuhkan remote, lalu berlari keluar rumah dengan nafas tersengal. Dari luar jendela, ia sempat melihat bayangan perempuan bergaun putih berdiri di dalam rumah, menatapnya. Sejak malam itu, Kyle mulai kehilangan arah. Ia tak tahu lagi bagaimana membedakan kenyataan dan halusinasi. Ia merasa dihukum oleh dosa, oleh kesalahan yang tidak ia perbuat, atau mungkin
oleh arwah istrinya sendiri. Namun di balik rasa bersalah yang menyesakkan, perlahan tumbuh sesuatu yang lain. Amarah. Ia mulai menyalahkan Vira atas semua kehancuran ini. Aneh bukan karena wanita sundal itu, mungkin keluarganya masih utuh. Di tengah keterpurukan itu, Kyle bertemu Arman, teman lama semasa kuliah, di sebuah warung kopi pinggir jalan. Arman menatap Kyle lama, lalu berkata pelan, "Aku tahu kau lagi dihantui oleh rasa bersalah, bukan? Ada cara buat menangin semuanya." Ia bercerita tentang seorang dukun di Garut yang dikenal dengan sebutan Mbah JM. Dukun itu konon mampu membalikan nasib dengan cara yang tak masuk akal, menjual jiwa orang yang kita benci sebagai ganti keberuntungan dan ketenangan. Kyle menatap Arman dengan mata kosong. Di benaknya terlintas wajah Vira, senyumnya yang sinis, jebakannya, dan semua kehancuran yang ditinggalkannya. Hatinya bergetar antara takut dan penasaran. Ia tahu bermain dengan hal semacam itu bisa berakhir celaka. Tapi dalam keputusasaan yang begitu pekat, Kyle mulai berpikir, mungkin inilah satu-satunya cara agar hidupnya tenang kembali. Dan malam itu untuk pertama kalinya, Kyle menuliskan nama Vira di selembar kertas hanya untuk melihat bagaimana rasanya bila seseorang benar-benar hilang dari hidupnya. Hari berikutnya, langit malam itu tampak aneh. Bulan purnama terhalang awan tipis, tapi cahayanya menembus redup di antara kabut pegunungan Garut. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah basah dan dupa yang terbakar. Kyle duduk di kursi belakang mobil tua Arman, menatap kosong keluar jendela. Di dadanya, perasaan campur aduk, takut, bimbang. Namun di atas semuanya ada dendam yang menuntun langkahnya ke tempat terlarang itu. "Masih bisa mundur kalau mau, El," kata Arman pelan, menyalakan rokok. Dukun Mbah JM bukan orang sembarangan. Sekali jalan, gak bisa ditarik lagi. Kyle menatapnya singkat. "Aku gak peduli. Dia sudah ambil semua dari aku. Sekarang giliranku." Sekitar pukul 11 malam, mereka tiba di sebuah dusun terpencil, jauh dari jalan utama. Rumah Mbah Dukun berdiri di pinggir hutan bambu, berdinding anyaman bambu tua dengan lampu teplok yang menggantung. Di depan, begitu mereka melangkah masuk, hawa dingin menyambut. Di dalam ruangan penuh asap dupa dan bau amis darah. Di tengah ruangan, sang dukun, seorang pria tua berkulit legam dengan mata sayu tapi tajam, duduk bersila di depan sesajen. "Aku sudah dengar niatmu, anak muda," suara JM parau. "Kau mau perempuan itu lenyap tanpa kau sentuh, tanpa uang, tanpa jejak. Tapi tahu, tiap kematian butuh harga, kan?" Kyle mengangguk, wajahnya datar. "Aku siap bayar dengan cara apapun." Mbah Dukun tersenyum tipis. Ia membuka kain putih yang menutupi sesajen. Di sana, tampak kepala ayam hitam yang masih mengalirkan darah segar, sebotol kecil minyak Nyi Blorong yang berkilau kehijauan, serta kain kafan berlumur tanah makam. "Ini semua sudah siap," katanya. "Ritualnya harus dilakukan malam ini, malam Jumat Kliwon, saat dunia arwah paling dekat dengan dunia manusia." Mereka berjalan menuju hutan bambu di belakang rumah. Suara serangga menghilang seketika ketika mereka tiba di tengah hutan. Mbah Dukun menggelar tikar pandan, menyalakan dupa dan kemenyan, lalu mulai merapalkan mantra dalam bahasa Sunda kuno. Angin mendadak berembus kencang dan dedaunan bambu bergetar keras seolah ada sesuatu yang lewat di antara batang-batangnya. "Sing waras sing ilang, sing dosa sing bali," suara Mbah Dukun bergema, berat dan menekan. Ia kemudian menyiram tanah dengan darah ayam hitam, meneteskan minyak Nyi Blorong di 4 penjuru, lalu membentangkan kain kafan di tengah lingkaran sesajen. Dari balik gelapnya hutan terdengar suara berat seperti derap langkah raksasa. Bumi bergetar lembut. Tak lama, bayangan besar mulai muncul. Buto ijo dengan tubuh hitam legam, mata merah membara, dan gigi panjang meneteskan darah. Di atas kepalanya berputar sosok kuntilanak merah. Rambut panjangnya berayun seperti tali hidup. Kyle membeku, tak mampu bernafas. Mbah Dukun tetap membaca mantra. Wajahnya berubah pucat. Arman yang berdiri di belakang sudah gemetar, hendak mundur, tapi kakinya tak bisa digerakkan. "Ini bukan sosok makhluk biasa," bisiknya. Mbah Dukun itu menyelipkan sesuatu ke balik jubahnya. Kantong kecil berisi rambut dan kuku Kyle yang sudah diminta sebelum ritual. Ritual itu ternyata bukan sekedar untuk menyingkirkan Vira. Mbah Dukun
memanipulasi sesajen, menjual jiwa Kel sendiri sebagai tumbal agar ia bisa menyerap kekuatan buto ijo dan kuntilanak merah. Dalam sekejap, angin berputar deras, nyala dupa padam dan suara jeritan menggema. Buto ijo mengaum keras, lalu menendang salah satu dukun pembantu hingga tubuhnya terlempar dan terdengar suara tulang hancur di udara. Kuntilanak merah menjerit tinggi, rambutnya menjerat leher dukun lain dan menariknya ke udara sebelum tubuh itu terhempas ke tanah dengan suara berdebung. Mbah dukun berusaha kabur, tapi bayangan hitam itu lebih cepat. Ia sempat berteriak memanggil nama arwah penjaganya, namun tubuhnya terseret ke dalam kegelapan bambu. Darah memercik ke tanah. Kyle yang ketakutan jatuh tersungkur. Matanya memandang langit yang berputar. Ia melihat sosok istrinya berdiri di antara pohon bambu, pucat, menatapnya dengan mata kosong. Kyle, kau jual siapa malam ini? Seketika dunia Kyle gelap. Ia pingsan di tanah lembab dengan aroma darah dan melati menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat kesadarannya perlahan hilang, suara buto ijo terdengar sayup di telinganya. Tawa berat yang menyeretnya ke dunia petaka yang baru saja ia buka. Kyle membuka matanya perlahan. Dunia di sekitarnya kabur. Lampu putih menyilaukan, membuatnya meringis. Seluruh tubuhnya terasa nyeri, penuh lebam dan goresan seperti habis diseret di jalan berbatu. Ia berusaha bangun, tapi selang infus menahan gerak tangannya. Suara monitor jantung berdetak pelan di sampingnya. Rumah sakit, ya, dia di rumah sakit. Ia masih hidup. Kel, sadar juga kau. Suara Arman lirih di sampingnya. Wajahnya tampak lebih tua semalam. Kau pingsan 2 hari di hutan. Orang kampung yang nemuin kita. Mbah dukun gak ketemu jasadnya. Kel terdiam lama, hanya memandangi langit-langit kamar. Dalam benaknya bayangan buto ijo dan kuntilanak merah masih menari. Jeritan para dukun, darah dan wajah istrinya yang muncul di tengah hutan. Semuanya berputar di kepalanya seperti mimpi buruk yang tak bisa berhenti. Begitu kondisinya agak pulih, ia memaksa pulang ke Jakarta. Hatinya hanya ingin memastikan satu hal. Vira, mungkin wanita itu sudah mati. Wanita sundal. Mungkin ritual itu berhasil. Tapi begitu mobilnya berhenti di depan rumah, ponselnya berdering. Nomor anak sulungnya. Suara di seberang terdengar gemetar. Ayah, adik sakit keras. Kel terpaku. Apa? Adik sakit keras. Tadi malam badannya membiru semua, seperti kedinginan. Telepon terputus. Kel menjatuhkan ponselnya. Dunia seolah berputar terbalik. Ia baru saja berusaha membunuh Vira tanpa menyentuh. Tapi yang terluka justru anaknya sendiri. Dengan tubuh lemah, ia berlari menuju rumah sakit. Tubuh sang anak justru sudah terbujur kaku di dalam peti. Wajahnya pucat kebiruan, seolah menanggung kesedihan terakhir yang tak terucap. Kel berlutut di samping peti itu, menjerit lirih. Maafkan aku cuma ingin semuanya selesai. Tapi kenapa malah jadi begini? Tak ada jawaban, hanya hawa dingin yang menyusup ke tengkuknya. Saat ia mencium kening anaknya untuk terakhir kali, ia merasa sesuatu berbisik pelan di telinganya. Suara yang ia kenal. Ritual yang kau lakukan berujung liar kemana-mana, memakan semua orang terdekatmu. Sejak malam itu hidupnya tak lagi tenang. Setiap malam ia terbangun oleh suara langkah kaki di lantai rumahnya. Sesekali terdengar tangisan samar di dapur atau pintu kamar yang terbuka sendiri. Di cermin ia melihat bayangan istrinya berdiri di belakang, menatapnya tanpa ekspresi. Kel mencoba memanggil Arman, tapi temannya itu mendadak menghilang. Nomornya tak bisa dihubungi. Ia memandangi rumah Arman, tapi tetangga bilang, pria itu pergi keluar kota, entah kemana. Sementara itu, si wanita sundal, Vira, masih hidup. Bukan hanya hidup, ia masih berani menelpon Kel dengan suara lemah namun menusuk. Mas, aku sakit. Aku masih istrimu kan? Aku butuh uang buat berobat. Kel menutup telepon dengan tangan gemetar. Setiap kali mendengar suaranya, udara di sekitarnya terasa menekan dada, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari tubuhnya. Malam-malam berikutnya menjadi lebih mengerikan. Suatu malam, ketika ia hendak tidur, ia merasakan sesuatu yang keras di bawah bantal. Ia mengangkatnya. Paku karatan menancap di dalam busa, basah oleh cairan hitam pekat.
Jantungnya berdegup cepat. Ia membuang paku itu keluar jendela. Tapi beberapa menit kemudian, terdengar suara tawa perempuan dari arah dapur. Tawa lirih yang memanjang, lalu menghilang seperti kabut. Keesokan harinya, darah menetes dari atap kamarnya. Ia naik untuk memeriksa, tapi tidak menemukan apapun, kecuali bekas tangan kecil di genteng, seperti milik perempuan. Ia duduk di lantai, menatap kosong. Pikirannya semakin hancur. Ia sadar, ritual itu tidak hanya gagal, tapi berbalik menelan dirinya. Tumbalnya salah sasaran. Arwah anaknya yang tak berdosa menjadi korban. Kini ruh itu mungkin gentayangan, tak tenang, menuntut keadilan dari tangan bapaknya sendiri. Kyle menutup wajahnya, menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Di dalam tangis itu, ia merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Sebuah bisikan datang lagi, lebih jelas kali ini, lembut tapi penuh murka. "Kau jadikan aku tumbal, sekarang tanggung balasannya." Malam-malam Kyle kini hanya diisi kesunyian. Rumahnya terasa seperti makam yang berdiri di tengah kota, dingin, hampa, dan penuh bayangan masa lalu. Dulu ia pernah punya segalanya, keluarga yang hangat, istri yang setia, pekerjaan yang mapan, tapi sekarang semuanya lenyap. Yang tersisa hanya tubuh lemah, jiwa yang retak, dan dosa yang membusuk dalam hati. Ia sudah jarang keluar rumah. Setiap kali melangkah keluar, orang-orang memandangnya dengan tatapan kasihan atau sinis. Di kantor, namanya sudah digantikan. Anaknya menolak bicara dengannya. Anak sulungnya hanya mengirim pesan singkat lewat pengacara keluarga tentang harta warisan ibu mereka. Dunia seolah menutup pintu untuknya. Dan Kyle tahu, semua itu akibat perbuatannya sendiri. Padahal dia tidak mau seperti itu. Ini semua gara-gara wanita sundal, si Vira. Suatu malam setelah berhari-hari tak tidur karena mimpi buruk, Kyle berjalan ke masjid kecil di ujung gang. Suara azan Isya bergema pelan, menggema di antara dinding bata. Langkahnya gemetar, tapi hatinya terasa sedikit ringan. Ia duduk di barisan saf belakang. Ia berdiri di barisan saf belakang, memandangi jamaah yang khusyuk sholat. Di sana untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kyle menunduk dan menangis dalam diam. "Ya Allah," suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. "Aku sudah kehilangan segalanya. Aku marah, aku dendam, aku buta. Ampuni aku yang memilih jalan setan hanya karena tak sanggup menahan luka." Setelah itu ia mulai rutin datang ke masjid setiap hari. Ia salat taubat di malam-malam sepi, membaca ayat-ayat yang dulu jarang ia sentuh. Perlahan, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak lagi merasa dikejar bayangan istrinya, anaknya. Tangisan di kamar lenyap, hanya sesekali bau melati samar masih menyelinap lewat jendela, seolah arwah-arwah itu masih menemaninya dari jauh. Namun suatu malam, Kyle bermimpi aneh. Ia berdiri di halaman rumah yang diselimuti kabut tebal. Dari arah depan muncul sosok istrinya berbaju putih bersih, digandeng anaknya di sebelah kanan. Wajahnya tenang, matanya penuh kasih seperti dulu. "Kyle, ayah," ucapnya lembut. "Berhentilah membenci, aku sudah tenang. Tapi kau masih terikat oleh dendam." Kyle berlutut, air matanya mengalir. "Aku cuma ingin menebus kesalahan. Aku ingin kalian kembali." Istrinya tersenyum tipis, lalu menyentuh bahunya. "Kau tak bisa memanggil yang sudah pergi, tapi kau bisa memperbaiki yang tersisa. Dendam hanya membuatmu hancur 2 kali. Sekali karena luka, sekali karena kehilangan arah." Begitu tangan itu menyentuh tubuh istrinya dan anaknya, berubah menjadi cahaya yang perlahan menghilang. Kyle terbangun dengan tubuh basah oleh air mata. Malam itu juga, ia berwudu dan sholat lagi. Lebih lama dari biasanya, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seperti beban besar di pundaknya mulai diangkat, sedikit demi sedikit. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Vira, wanita sundal yang dulu menghancurkan hidupnya, dikabarkan lumpuh total. Tubuhnya membiru seperti kedinginan, matanya kosong, dan ia hanya bisa berbaring di ranjang rumah sakit. Tak mampu bicara. Orang-orang bilang sejak malam Kliwon terakhir,
Vira sering menjerit menyebut nama Kyle sebelum akhirnya diam selamanya dalam ketakutan. Kyle hanya terdiam mendengar kabar itu. Sekarang tak ada rasa puas, tak ada kegembiraan, hanya keheningan yang panjang. Mungkin ini cara Tuhan, gumamnya pelan. Ia menatap langit sore yang mulai jingga. Di hati kecilnya ada doa yang lahir tanpa dendam. Doa agar Vira juga menemukan jalan taubat seperti dirinya. Malam terakhir sebelum ia pindah dari rumah itu, Kyle berdiri di depan pintu kamarnya. Di sana samar-samar ia melihat bayangan istrinya berdiri di ambang pintu, tersenyum lembut, lalu perlahan memudar bersama bau melati yang menenangkan. Kyle menunduk, menitikkan air mata terakhirnya. Terima kasih sudah memaafkan aku. Sejak malam itu, rumahnya benar-benar tenang. Tak ada lagi tawa gaib, tak ada paku, tak ada darah menetes. Kyle kini hidup sederhana di bilangan Jakarta Timur, mengajar anak-anak mengaji di musola kecil. Dendamnya sirna, berganti penyesalan yang dijaga dalam doa. Ia sadar, balas dendam tak pernah menuntun pada kemenangan. Ia hanya membuat manusia hancur dua kali. Sekali karena luka, sekali karena kehilangan arah. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Wayne Anthony pamit, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah berikutnya. Alhamdulillah.